banyak istilah-istilah baru di sosial media, ya Mas ya. Kebetulan kita masuk ke dalam episode kedua nih dalam Ruang Sabrang. Kita elaborasi dengan kejadian-kejadian di society, terutama di netizen, media sosial, terutama di pemuda-pemudi Indonesia ya, di Nusantara. Banyak istilah yang baru keluar seperti bipolar, insecure, ya. Lalu kalau kita kumpulkan menjadi satu, menjadi mental health atau mental illness, ya kan. Dalam gaungan mental health ini dalam dunia modern, bagaimana memahami mental health atau mental illness? Ada yang salahkah dalam kehidupan pemahaman tentang hal itu, ataukah memang ada faktor-faktor personal yang menjadikan orang ingin mengatakan saya mental health loh, saya kena mental health, atau saya kena ada mental illness dalam kehidupan pribadi saya. Oke, kalau ngomong mental illness sama mental health itu kemudian akarnya pada ilmu psikologi. Kita punya otoritas-otoritas tertentu untuk bisa mengatakan apakah itu sesuai yang dimaksudkan oleh ilmu psikologi. Karena ada otoritas ilmu itu toh. Dengan dunia internet di mana kita bisa mengumpulkan banyak hal, seolah-olah kita semua punya kemampuan untuk mendefinisikan itu, kan gitu. Kita nanya ke Google, oh iya ya cirinya aku ada semua nih, ternyata aku sakit ini ya, gitu. Bisa, kalau mau yang dimaksud mental health seperti yang dimaksud oleh dunia psikologi, itu ya mau nggak mau tetap kita harus mereferensikan kepada ahlinya nih, bener nggak sih kayak gini nih. Siapa tahu pengetahuan kita tidak cukup untuk bisa mendefinisikan itu seperti itu. Itu ngomong tentang akurasi terhadap penggunaan kata itu. Tapi ada efek yang lain juga begini. Ketika kita sudah membuat sebuah kosakata dari sebuah konsep, itu kan jadi dalam tanda petik real secara abstrak, sehingga itu bisa diolah bermacam-macam. Salah satu pengolahannya sebagai identitas, sebagai sesama penderita bipolar, atau sebagai ya gimana ngomongnya enaknya, menuntut perjanjian sosial yang implisit misalnya. Jadi kalau sama orang sakit lebih itu dong, lebih memaklumi dong, jangan terlalu keras dong, sehingga ada the advantage, sehingga ada keuntungan dalam tanda petik dalam berinteraksi. Ketika saya mendeklar bahwa saya sakit nih, sehingga dalam interaksi saya lebih dimaklumi misalnya gitu. Ada juga penggunaan gitu. Saya nggak mengatakan bahwa yang ngambil kata-kata itu selalu seperti itu, tapi efek dari mengkosakatakan sebuah konsep itu sehingga kosakata itu bisa dipakai untuk bermacam-macam kemudian. Kalau pemahaman saya, kalau memang kamu merasa punya penyakit itu, definisi kan ini masuk pada kategori penyakit, dan sepemahaman saya kalau kamu melihat itu memang benar-benar sebagai penyakit, itu sesuatu yang harus dipecahkan, bukan sesuatu yang dibanggakan, bukan sesuatu yang dijadikan aset sosial. Penyakit kok, nggak ada orang yang pengen menderita sakit selama-lamanya tuh. Diumumkan juga buat ngapain. Inti nomor satu dari penyakit adalah disembuhkan. Kalau memang ada penyakit, merasa punya penyakit seperti itu, dikonfirmasi dulu kepada kepada ahlinya, dan tanya pada ahlinya gimana saya bisa memecahkan masalah ini. Karena nomor satu dari penyakit adalah memecahkan masalahnya. Kalau memang itu benar-benar definisi sebagai penyakit, problemnya adalah ketika itu sebagai alat sosial tuh. Sebagai alat sosial itu jadi fungsinya beda lagi. Ini bukan penyakit, ini sebenarnya seperti identitas saja, identitas diri, bahwa aku menderita ini ya sehingga aku harus dimaklumi kayak, atau jadi punya behavior tertentu yang tidak sesuai dengan norma masyarakat, tapi kemudian tetap bisa diterima karena saya berpenyakit, misalnya gitu. Jadi pensikapan terhadap definisi ini juga menentukan responnya sih seperti apa. Kalau menurut saya, kalau responnya memang penyakit ya diselesaikan dengan ahlinya. Kalau memang, dan saya tidak mengatakan bahwa yang merasa bipolar, wah itu cuma pikiranmu saja. Tapi karena ada kemungkinan juga bahwa itu pikiranmu saja. Contohnya paling sederhananya gini. Kita pakai kasus zodiak. Kamu apakah yang nulis ramalan kamu bulan ini benar-benar tahu tentang semua zodiak? Tapi berapa kali kamu ketika membaca itu terus merasa, oh iya ya, itu yang disebut sebagai confirmation bias. Jadi misalnya gini, kamu bintangnya apa nih? Virgo. Bulan ini kamu akan merasakan kecewa.
setiap kecewa yang kamu rasakan, kemudian bener ya, dikonfirmasi dengan ramalan tersebut. Padahal setiap hari kita juga merasakan kecewa, maksudnya ada keadaan sedih, ada keadaan segala macam lah. Tapi karena kita di frame pada sebuah anchor ini tadi, ramalan, kita jadi memframekan kejadian itu pada hal itu. Nah, kadang-kadang ciri-ciri yang kelihatan kita baca di internet juga punya sifat yang universal seperti itu. Apakah kamu sering bingung kalau pakai baju warna apa? Apa kamu tiba-tiba marah terus tiba-tiba tertawa? Menurut saya hampir semua orang pernah ngalami gitu juga, walaupun sadar nggak sadar. Cuman seberapa derajat dia sampai mengganggu hidupmu itu kan, kemudian garis itu yang kita nggak mudah memahami kalau memang nggak belajar di bidang itu. Saya nggak mempelajari secara dalam, makanya tadi saya mengatakan penting ketemu sama otoritasnya nih. Dalam dunia internet ini bahayanya kan gitu, ahli, semua orang bisa merasa ahli, the illusion of knowledge, padahal kata-kata itu muncul dari penelitian yang panjang, ada otoritasnya. Ketika kita ngikut otoritasnya bukan berarti kita merasa bodoh, tapi justru merasa rendah hati karena menyadari kita punya limitasi dari pengetahuan. Kenapa tidak tanya sama yang ahli? Kalau itu memang beneran penyakit, seharusnya nggak gengsi tanya juga. Ini dipecahkan masalahnya, daripada kita menyangka sesuatu yang tidak dan kita membuang waktu untuk mengantisipasi yang ternyata kita tidak. Ya mending digunakan waktunya untuk yang lain. Itu ngomong efektivitas hidup ya. Ya menurut saya ini urusan tentang proporsi kehati-hatian kita terhadap informasi. Saya tidak ngomong pasti tidak atau pasti iya, tapi jauh lebih perlu riset daripada sekedar membaca dan kemudian mengadopsi identitas tersebut lah dalam bentuk gitu. Ini sikap kritis yang harus selalu kita bangun, apalagi sebagai generasi baru dengan tatanan informasi yang berbeda. Ya, jadi kalau kita highlight adalah yang menjadi masalah utama adalah mensinkronasi batiniah tentang penyakit itu di kiai Google sehingga ini kok sama kayak aku, ini kok sama kayak aku. Nah, sehingga menjadi privilege penyakit itu mencari privilege bahwasanya saya harus dimaklumin karena saya sakit nih gitu. Bisa berguna seperti itu kayak gitu kayaknya ya. Kayak gitu juga. Karena tapi saya nggak berani menjudge bahwa semua orang seperti itu. Ada oknum lah seperti itu. Tapi ya itu ada kemungkinan seperti itu ada. Nggak bisa dihilangkan kemungkinan seperti itu. Karena yang menjadi faktanya adalah banyak yang nggak sakit tapi merasa pengen diperhatikan. Jadi di sosial media dia ngerasa kalau dia mengaku dirinya sakit, dia dapat atensi lebih dari netizen. Itu sinkron sama arus narsistik yang ada di dunia modern. Arah narsistik bisa berbeda-beda. Arah mencari perhatian, attention seeking itu bisa. Kita memang pada culture attention seeking, attention seeking dari fotonya, wajahnya, jogetnya, ataupun dari sakitnya, tapi attention seeking. Culture sadar tidak sadar muncul di dunia modern sekarang ini. Berarti solvingnya adalah ketika kita merasa, misalkan ya ada sedikit indikasi kita kayaknya ada bipolar, ada mental illness kita kena dan lain-lain. Solvingnya ada kita harus bertemu dengan yang punya otoritas atau yang ahli dalam bidang tersebut untuk memecahkan suatu penyakit yang kita anggap itu penyakit sinkron dengan kita gitu ya. Itu respon panjangnya ya, maksudnya respon paling sederhana, doubt it. Nomor pertama, ragukan dulu. Iya po, cari informasi lain. Iya po, cari informasi lain. Kalau dalam Islam kan pelajarannya jelas. Kalau air keruh itu nggak bisa buat wudu, nggak bisa kita minum begitu saja. Harus dikumpulkan sebanyak mungkin. Ya ada berapa kolah untuk kemudian bisa cukup suci untuk berwudu. Kalau kita cuma dapat dari satu website, dua website, aku kok ternyata sakit, diserap-serap terus kemudian jadi confirmation bias, jadi sakit beneran, bukan karena kamu memang sakit, tapi kamu percaya bahwa kamu sakit, ya nanti bisa sakit beneran. Ngerinya kan gitu.